Pangeran Duan, semoga umurmu sepanjang langit. Adipati Duan. Bagus. Terima kasih semuanya. Pangeran, aku persembahkan ini padamu. 2 buah persik ulang tahun besar yang terbuat dari 1000 liang emas murni. Itu sangat bijaksana. Ini terlalu vulgar bukan? Aku mempersembahkan sebotol dan sebatang mata air naga kelas atas. Juga saya menawarkan eksklusif Kaisar Han. Piring porselen berukir. Itu adalah harta yang tak ternilai. Semua minggir. Kakak. Potongan sampah ini. Bagaimana bisa mereka dibandingkan dengan hadiah yang cucumu berikan padamu? Hal-hal baik. Xiaolan. Hadiah apa yang akan kau berikan? Kakak. Bukankah kakak bilang masih kekurangan? Sumsum tulang gadis perawan sebagai ramuan obat. Cucumu khusus untuk kakak. Membawanya. Baik cucu yang baik. Hadiah ulang tahun keluarga Long telah tiba. Orang tua Duan, hari kematianmu telah tiba. Sisa-sisa keluarga Long. Di mana putriku? Kakakku sedang merayakan ulang tahunnya, dan kau malah mengirim peti mati. Aku akan menembak. Jangan bunuh aku. Aku adalah Pangeran Tiandu. Jika kau membunuhku, keluarga kerajaan tidak akan melepaskanmu. Anak ini, aku sama sekali tidak menyentuhnya. Bawa dia pergi. Aku sudah tua. Tolong biarkan aku pergi. Marsekal Naga, anak itu aman. Pasukan 10.000 naga patuhi perintahku. Persembahkan. Persembahkan. Jangan biarkan seorang pun dari keluarga Duan hidup, bahkan ayam atau anjing sekalipun. Xiao Han bagaimana? Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Hanya saja aku terlalu ketakutan. Beberapa hari istirahat akan baik-baik saja. Akhirnya selesai. Terima kasih. Terakhir kali, aku sengaja mengatakan kata-kata kasar. Jangan salahkan aku. Jangan khawatir, aku tidak menyalahkanmu. Aku tahu kau melindungiku. Yi Qin, kau akhirnya kembali. Bisakah kita memulai kembali? Aku berjanji padamu. Mari kita mulai semuanya dari awal. Aku bersumpah. Aku pasti akan membuatmu bahagia. 6 tahun aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Yi Chen sebenarnya baru-baru ini ada. Banyak hal terjadi di rumah. Kakak juga sudah meninggal. Pemakamannya besok. Pulanglah bersamaku dan temui keluargaku, baiklah. Liu Wiking sepupu Liu Xiaoyan. Liu Xiaoyun, hari ini adalah peringatan kematian kakak. Kau membawa orang tak berguna ini ke sini. Jika kau tidak keberatan dengan kesialan yang kami bawa. Sepupu tertua Yi Chen sudah berubah. Kali ini apa? Hanya berdasarkan anjing liar ini. Keluarga kecuali kakek yang keras kepala itu. Bahkan jika mereka tidak menyukai Long Yi Chen, mereka tetap harus menjunjung tinggi perjanjian pernikahan. Siapa di keluarga Liu yang belum mencoba membujukmu untuk menikah lagi? Masa depan apa yang kau miliki bersamanya? Kami melakukan ini semua demi kebaikanmu sendiri. Demi kebaikanku sendiri, sepupu tertua, bisakah kau berhenti berpura-pura? Yang kau sebut pernikahan kembali, hanya memperlakukanku sebagai komoditas yang diperdagangkan. Hanya untuk mencari keuntungan bagi diri kalian sendiri. Seluruh keluarga Liu, tidak ada yang memikirkan hal-hal untukku sama sekali. Kau, Aku beri kau 3 detik untuk segera meminta maaf kepada Xiaoyan. kau orang tak berguna, cepat lepaskan. Yi Qin, lupakan saja. Tianming, Lin Tianming, ayah Liu Xiaoyan. anjing liar itu kembali. Bukankah dia mati di luar? Bukankah kita berencana membiarkan gadis mati itu menikah lagi? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana dia bisa kembali hidup-hidup? Xiaoyun gila. Meskipun orang tua itu tidak akur dengan Long Yi Chen, bagaimanapun juga, orang tua itu yang setuju untuk menikahkan Xiaoyun dengannya. Jika dia tahu tentang kematian orang tua itu, Tidak apa-apa, keluarga Liu sekarang adalah perusahaan besar dan berakar dalam. Dia hanya orang tak berguna yang baru kembali ke Tiandu. Seberapa banyak masalah yang bisa dia timbulkan? Tunggu dan lihat bagaimana aku akan memberinya pelajaran. Ayah. Ibu. Kau benar-benar berani kembali.
Ini semua karena kau bajingan. Sehingga keluarga Liu kita menderita begitu banyak kritik selama bertahun-tahun ini. Lihatlah betapa banyak Xiaoyun telah menderita dalam 6 tahun ini. Apa kau tahu? Aku tahu Xiaoyun telah banyak menderita. Aku akan memperlakukannya dengan baik di masa depan. Xiaoyun, aku akan perlahan-lahan menebusnya padamu. Aku meludahi menebus. Kau pikir pecundang sepertimu bisa menebusnya? Dengan segala yang kumiliki. Bahkan nyawaku. Yang kau tahu hanyalah omong kosong. Xiaoyun hari ini adalah pemakaman orang tua itu. Hanya anggota keluarga yang boleh datang untuk memberi penghormatan. Sebaiknya kau suruh dia pergi jauh-jauh. Jangan sampai orang tua di bawah tanah itu melihatnya bertingkah begitu tidak bertanggung jawab, menjadi resang. Ibu dan ayah Yichen adalah suamiku. Dia juga anggota keluarga Liu. Lagi pula kontrak pernikahan kita diatur secara pribadi oleh kakek. Meskipun kakek tidak menyukainya, melihatnya kembali, dia akan beristirahat dengan tenang di alam baka. Omong kosong anggota keluarga Liu yang mana dia? Aku masih berpikir dia mencoreng reputasi keluarga Liu. Kau orang tak berguna, keluar dari sini. Liu Xiaoyun, kau putri durhaka. Istri kau sangat baik padaku. Siapa istrimu? Kau sangat lancar bicara. Eng Hao, suami dari Liu Yujing. Karena membuat semua orang menunggu. Suamiku, kau di sini. Pemakaman ini menunggumu untuk dimulai. Menunggu aku melakukan apa? Lagi pula aku tidak tertarik pada benda tua ini. Biarkan saja lebih lama. Semakin busuk semakin bau. Xiao Hao, kenapa penerbanganmu tertunda? Apa kau baik-baik saja? Seorang tokoh besar telah tiba di Tiandu hari ini. Apa yang bisa kulakukan? Benar sekali. Itu adalah Marsekal Naga Wanjian yang legendaris itu. Aku sangat beruntung. Aku sudah lama mengenalnya. Aku tidak menyangka dia akan datang ke Tiandu kali ini. Ini adalah kesempatan besar. Aku akan mengatakan sesuatu padanya. Memintanya untuk menjaga keluarga Liu kami. Kau benar-benar suamiku yang baik. Kau bahkan mengenal tokoh terkemuka seperti itu. Ya ampun, Xiao Hao, aku mengenal Marsekal Naga Wanjian. Xiaoyun, lihat. Ini menantu baik yang dibutuhkan keluarga Liu kita. Sekarang lihat dirimu. Orang macam apa yang kau temukan? Kau bilang kau mengenal Marsekal Naga Wanjian. Lalu mengapa aku belum melihatmu? Mendengar apa maksudmu? Mungkinkah Anda adalah Marsekal Naga Wanjian? Ya, aku adalah Marsekal Naga Wanjian. Aku tidak menyangka itu. Tuan Muda Long kami, Anda cukup pandai pamer. Kamu adalah Marsekal Naga Wanjian. Kalau begitu, aku adalah ibu dari Marshal Naga Wanjian. Xiaoyun, lihat pria yang kau temukan itu. Jangan membawanya keluar bersamamu lagi. Kau tidak merasa malu, tapi aku malu. Membuat keributan seperti ini pada kesempatan ini, perilaku macam apa ini? Keluarga orang-orang tak berguna. Karena Anda bilang Anda adalah Marsekal Naga Wanjian. Kalau begitu bagaimana kalau begini? Sebelumnya Tuan Tua Liu Bai kepada Marsekal Naga. Nanti ketika Tuan Tua dimakamkan, jika Marsekal Naga lupa mengirim seseorang untuk menyampaikan belasungkawa, Anda harus mencari 2 prajurit kecil untuk datang, agar terlihat bagus. Tuan Tua bersikap baik kepada Marshal Naga. Dari mana kau mendengar itu? Kalau begitu keluarga Liu kita, bukankah itu akan melambung tinggi? Itu sebelumnya. Aku punya teman yang bertugas sebagai penjaga di sisi Marsekal Naga. Menanyakan hal kecil seperti itu mengenai Marsekal Naga. Bukankah itu mudah sekali? Seorang penjaga. Apakah itu Tianji atau Tanlan? Ada apa Marsekal Naga Agungku? Anda tidak mungkin. Bahkan tidak tahu urusan pribadi Anda sendiri kan? Paman kedua menantu baikmu ini. Bukankah dia mengaku sebagai Marshal Naga? Lalu orang yang dia kirim untuk menyampaikan belasungkawa, kapan mereka akan tiba? Jika mereka tidak segera tiba, kita harus melanjutkan dengan pemakaman. Siapa yang ingin kau lihat menghadiri pemakaman? Aku akan menelepon dan mereka akan segera tiba di sini. 1 panggilan telepon. Kau belum kecanduan pamer kan? Berhenti bicara. Diam. Jangan. Berikan teleponnya, biarkan dia menelepon. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa mempertahankan sandiwara ini. Wu Changlin, sekretaris utama. Sekretaris Wu, mengapa Anda datang? Izinkan saya memperkenalkan semua orang. Orang ini adalah sekretaris pejabat tertinggi kota, Wu Changlin. Koneksi Tuan Tua begitu luas. Atas perintah Marsekal Naga, aku datang untuk menyampaikan belasungkawa kepada Tuan Tua.
Cepat-cepat siapkan tempat duduk, siapkan tempat duduk. Mohon terima hadiah dari Marsekal Naga. Keluarga Liu menerima hadiah balasan terima kasih dari Marsekal Naga. Ya, Liu Yueqing dari keluarga Liu berterima kasih kepada Marshal Naga. Sekretaris Wu, aku akan mengantarmu keluar. Marsekal Naga Tianji menghadapi situasi mendadak di tengah jalan. Mengirim pejabat tinggi Tiandu, Wu Changlin untuk maju. Ada apa ini? Marsekal Naga kami. Di mana Dewa Perang Tianji ini? Seperti yang diharapkan dari suamiku, bahkan sesuatu yang sangat rahasia seperti urusan Marshal Naga, kau bisa mengetahuinya. Sekarang bisakah kau pergi? Jangan menghalangi pemakaman kami untuk berlanjut. Yi Chen, cepat berlutut. Kalau tidak kau akan tidak sopan kepada Marsekal Naga. Aku berlutut pada diriku sendiri. Long Yichen, ini adalah hadiah balasan rasa terima kasih dari Marsekal Naga. Anda berani tidak hormat kepada Marsekal Naga. Aku Long Yichen berlutut kepada langit bumi dan orang tuaku. Tidak sepertimu, sekelompok budak tak bertulang ini. Bajingan, dengarkan apa yang kau katakan. Kau berani tidak menghormati Marsekal Naga. Apa kau ingin keluarga Liu kita binasa dan klan kita musnah? Sekumpulan orang tak berguna. Sekarang kau bahkan menyeret keluarga ke bawah. Kenapa kau tidak cepat pergi? Keluarga Liu selain sampah sepertimu. Pasti benar-benar ada asap hitam yang keluar dari kuburan leluhurnya. Wu Changlin datang karena wajahku. Kau ini makhluk macam apa? Mengandalkan informasiku, Anda disinikan. Long Yichen, bisakah kau punya sedikit rasa malu? Jika bukan karena suamiku berkata, Tuan Tua memiliki kebaikan terhadap Marshal Naga. Bisakah kau menebak Marshal Naga akan mengirim seseorang untuk menyampaikan belasungkawa? Diam, dan ikut denganku. Long Yichen, aku mohon padamu. Bisakah kau berhenti bicara besar dengan kemampuan Cheng saat ini? Setelah mereka mendapatkan kekuasaan, mengusir kami dari keluarga Liu akan sangat mudah. Xiao Yun, tidakkah kau ingin tahu mengapa kakek tiba-tiba meninggal? Tentu saja aku ingin tahu, karena hanya dengan persetujuan kakek, pertunangan kita. Tapi dalam situasi saat ini, siapa yang bisa mencari tahu? Aku bisa. Cukup Long Yichen. Aku harap suamiku adalah pria yang berdiri tegak, bukan yang suka membual. Kau benar-benar mengecewakanku. Xiao Yun, percayalah padaku sekali lagi. Masih mengikuti. Mengapa Dewa Perang Tianji belum tiba? Marsekal Naga Agung kami. Pertunjukan macam apa yang dia lakukan hari ini? Berhentilah menyembunyikannya. Aku memberitahumu, kakek tidak ingin melihat anjing dan sampah menguburnya. Peti mati ini hari ini. Kau harus membukanya meskipun kau tidak mau. Jika kau tidak membukanya, kau akan menyenggung. Bukan ini maksudku. Ini semua ide Long Yichen. Bagaimana kakek bisa setuju? Xiao Yun menikahi sampah seperti itu. Seseorang sedang dimakamkan, dan Anda ingin membuka peti mati. Ini benar-benar milik orang tua itu. Menantu laki-laki yang dibesarkan dengan baik. Suamiku, ayo cepat kuburkan orang tua ini. Dan pulang. Aku kedinginan sampai mati. Tidak membiarkan orang beristirahat. Ayo pergi. Hei, apa kau gila? Cepat menyingkir segera. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Kamu, coba sentuh aku. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kali. Buka peti mati itu untukku. Kenapa ini terjadi? Kau bersikeras membuka peti mati hari ini. Karena orang tua itu sama sekali belum mati. Berhentilah gila. Bagaimana itu mungkin? Begitu banyak dari kita menyaksikan lelaki tua itu masuk ke dalam peti mati. Sekretaris Wu Anda akhirnya di sini. Long Yichen si tidak berguna ini bersikeras membuka peti mati Tuan Tua Liu. Tuan Tua Liu adalah seseorang yang berbaik hati kepada Marsekal Naga. Anda tidak bisa membiarkannya melakukan sesuka hati. Membuka peti mati. Kematian orang tua itu, mungkinkah benar-benar ada alasan tersembunyi? Kita tidak akan dibungkam di sini hari ini kan? Ibu dan ayah, jangan khawatir. Dengan aku di sini hari ini, tidak ada yang berani membuat masalah. Apa gunanya kau di sini? Orang yang bisa melukai kakek, bukan seseorang yang bisa kau tangani sendiri. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama kode saya Tianji. Posisi Dewa Perang tingkat 1. Saya pelindung kiri Marsekal Naga. Cepat suruh Long Yichen berhenti. Habislah kita jika Dewa Perang Tianji melihat ini. Ini semua salahmu karena mendengarkan orang tak berguna ini. Sekarang lihat apa yang terjadi. Apakah orang tua ini benar-benar berhubungan dengan Marsekal Naga? Melihat dia membongkar peti mati. Lalu, tidakkah dia akan menguliti kita hidup-hidup? Ini
Dewa perang Tianji benar-benar ada di sini. Tidak perlu berspekulasi. Saya di sini bukan untuk membuat masalah. Tianji di sini untuk menyampaikan belasungkawa atas perintah Marsekal Naga. Mungkinkah Long Yichen ini benar-benar? Tidak mungkin. Dia pasti hanya beruntun. Dewa perang Tianji. Ada anak durhaka di sini yang ingin secara paksa membuka peti mati Tuan Tua Liu. Sudah berakhir. Lalu menurutmu bagaimana dia harus ditangani? Seseorang yang begitu tidak sopan kepada dermawan Marsekal Naga, berani dan buta, seharusnya matanya dicungkil dan diasingkan ke tanah kosan untuk mengemis. Apakah ada yang keberatan terhadap cara penanganan ini? Liu Tianming memanjakan Long Yichen dalam membuka peti mati Tuan Tua Liu. Seluruh keluarga harus dihukum bersama. Kami tidak memanjakannya. Dia bertindak sendiri dan memaksa kami untuk membuka peti mati Tuan Tua. Kau juga dipaksa. Aku bersedia. Aku mendukung suamiku. Kau sangat baik. Peti mati Tuan Tua Liu. Saya tentu saja akan membawanya pergi. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Marsekal Naga yang akan memutuskan. Tuan Tua Liu, kepala keluarga Liu. Seperti yang diharapkan itu adalah kematian palsu. Di mana ini? Long Yichen. Kamu sudah pulang. Aku kembali. Kakek, apa sebenarnya yang terjadi? Binatang-binatang ini untuk memperebutkan harta keluarga. Mereka benar-benar tidak akan segan melakukan apapun. Baiklah, aku akan mendapatkan keadilan untukmu. Keluarga Liu kami sudah sangat menderita karenamu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau menyelamatkanku. Kau berharap aku akan berterima kasih padamu. Baiklah, kakek. Jangan bicarakan ini. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu pulang. Ya, Apa-apaan ini? Kakek, Bajingan. Hanya demi sedikit uang. Apa kalian benar-benar berencana menguburku hidup-hidup? Kalian berdua, keluar dari sini. Dikurung selama 7 hari, renungkan di balik pintu tertutup. Tanpa perintahku, kalian tidak diizinkan keluar. ayah, aku putra kandungmu. Ayah, bukan aku. kakek akhirnya bangun. Aku khawatir setengah mati. The film was Xiao Yan, translated and narrated perusahaan by yang kuberikan Media. padamu. Bagaimana perkembangannya? Baru-baru ini, dia sedikit masalah dengan rantai modal. Prospeknya tidak terlalu bagus. Bagaimana kalau begini? Aku akan menutupi dana defisit untukmu. Setelah perusahaan beroperasi normal, gabungkan di bawah nama perusahaan Yue King. Bagaimana menurutmu? Kakek, apa kau serius? Kami akan menyelesaikan masalah pendanaan sendiri. Tidak perlu kakek khawatir. Tua, aku sudah melakukan yang terbaik. Penyakit orang tua itu tidak dapat disembuhkan. Tuan muda keluarga si. Siapa bilang itu tidak bisa disembuhkan? Menurutku itu kamu. Siapa yang keterampilan medisnya buruk? Siapa kau? Aku sudah berpraktik kedokteran selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa kau seorang anak ingusan fitnahku? Aku tidak bisa. Kalau begitu lihat, apakah dia bisa? Xiao Huayao, dokter nasional. Tabib Xiao. Bukankah Anda sudah pensiun? Anda adalah Tabib Xiao, kepala Tabib Nasional Longguo. Ting Hao, 3 kunjungan ke pondok kami. Hati mereka sangat tulus. Orang tua ini juga tidak bisa menolak. Jiang Hao, kau sangat perhatian. Terima kasih Tuan Muda. Anda tidak perlu terlalu sopan. Tuan Tuasi ini adalah kepala kamar dagang Longguo kita. Jika sesuatu terjadi padanya, aku takut seluruh ekonomi Longguo kita akan menderita kerugian. Katakan padaku, kita sebagai rakyat tidak bisa menanggungnya di hati kita.
Bagus. Ketika ayahku bangun, aku bersumpah. Aku pasti akan membiarkanmu mendominasi dunia. Gubernur kota telah tiba. Gubernur kota. Gubernur kota, mengapa Anda datang? Tentu saja aku datang untuk penyakit ayahmu. Kemarilah. Izinkan aku memperkenalkanmu. Inilah orang yang untukmu menemukan Hua Tuo yang hidup. Tabib ilahi Long. Long Yichen. Mengapa Anda di sini? Ting Hao, apa maksudmu dengan ini? Karena keluarga Si sudah mengundangku. Mengapa perlu mencari orang lain? Dan dia hanya seorang bocah berambut kuning yang masih bau kencur. Beraninya kamu. Seorang pengemis bau. Berani-beraninya di depan gubernur kota. Menyamar sebagai dokter dewa. Cheng Hao, apa maksudmu? Tuan muda si gubernur kota. Jangan tertipu oleh orang ini. Dia tidak tahu apa-apa tentang obat-obatan. Gubernur kota telah tertipu olehnya. Kami sebagai praktisi medis telah mempelajari jalan pengobatan selama beberapa dekade. Baru berani merebut nyawa dari Raja Neraka, bocah ingusan ini. Aku khawatir dia bahkan tidak mengerti setengah pun prinsip pengobatan. Kau adalah Kepala Institut Medis Nasional. Xiao Huayao kan? Karena kau mengenaliku, mengapa kau tidaknya? Agar kau tidak mempermalukan dirimu sendiri nanti. Aku akan memberimu satu nasihat. Penyakit ini tidak bisa kau sembuhkan. Jika kau tidak pergi sekarang, hati-hati, reputasimu tidak akan terjaga di masa tuamu. Konyol, benar-benar konyol. Orang tua ini telah berpraktik pengobatan selama beberapa dekade. Untuk hari ini, oleh seorang bocah ingusan dihina sedemikian rupa. Tabib nasional Xiao. Minggir dari jalanku. Hari ini aku pasti akan membuatmu melihat dengan jelas kekuatan tabib nasional kepala. Bawakan jarumnya. Jarum ini kurang 1 cun. Jarum ini tidak hanya kurang 1 titik. Titik akupuntur juga melesat beberapa fen. Next, sebaiknya kau diam. Xiao Huayao, jika kau terus keras kepala dan terus menusuk, pasien akan mati di tanganmu di tempat. Perhatikan baik-baik. Jarum ini pasti akan membuatmu yakin. Dia hidup, dia hidup. Tabib nasional Xiao benar-benar tabib ilahi di zaman ini. Anugerah menyelamatkan nyawa ayahku. Sulit untuk dibalas. Tabib nasional Xiao, terimalah. Terimalah hormat dari Kusi. Nak, apa lagi yang ingin kau katakan? Ayah, apa sebenarnya yang terjadi? Ritme jantung Tuan Tuasi rusak. Ki dan darah mengalir terbalik. Jika dia tidak segera diobati, tubuh Tuan Tuasi akan meledak dan dia akan mati. Xiao Huayao, jelaskan dirimu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Jika sesuatu terjadi pada ayahku, kau akan dikubur bersamanya. Itu dia. Dia itu dia. Baru saja ketika aku menerapkan jarum, dia mengganggu pikiranku, menyebabkanku membuat kesalahan saat menerapkan jarum. Dialah yang membunuh Tuan Tuasi. Dukun, berhenti memfitnah orang lain. Tuan Long, aku sudah memperingatkanmu bahwa penggunaan jarummu salah. Itu kau yang membunuh Tuan Tuasi. Gubernur kota Long Yichen itu hanya sampah. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang obat-obatan. Anda telah melindunginya berkali-kali. Apa sebenarnya niat Anda? Tuan muda Si, tabib nasional Xiao adalah tabib nasional terkemuka Longguo kita. Mengapa berbohong? Gubernur kota, jika Anda tidak memberikan penjelasan kepada keluarga Siku hari ini, di masa depan, aku pasti akan bersatu dengan 4 klan besar. Dan Anda tidak akan mempertahankan posisi Anda sebagai gubernur kota. Keluarga Si, beraninya kau. Banyak bicara tidak ada gunanya. Aku bisa menyembuhkan penyakit Tuan Tuasi. Namun aku punya satu syarat. Yaitu aku ingin Cheng Hao pergi ke makam keluarga Long Tu dan bersujud meminta maaf. Long Yichen, jangan pernah memikirkannya. Apakah keluarga Longmu bahkan pantas? Tuan muda Si, hidup atau mati Tuan Tuasi tergantung pada perkataanmu. Kau benar-benar punya cara untuk menyelamatkan ayahku. Jika kau tidak percaya padaku, aku akan pergi saja. Baiklah, aku berjanji padamu. Cheng Hao, dengarkan baik-baik. Keluarga Siku selalu menepati janji. Jika kau berani tidak mematuhi, tidak akan ada lagi keluarga Cheng di dunia ini. Ini adalah teknik jarum Ling Yang hilang selama 100 tahun. Apa jarum yin jarum yang? Apa yang kamu bicarakan? Teknik jarum Ling Yang menghidupkan kembali orang mati itu adalah yang terdepan dari 4 jarum ilahi agung. Hanya seorang tabib suci yang bisa mempelajarinya. Orang tua ini buta.
tidak tahu bahwa seorang tabib suci ada di sini. Orang tua ini pantas mati. Bangun. Ayah, ini tidak mungkin. Ini pasti kejernihan terminal. Dasar telur kura-kura, kau masih berani bicara sembarangan. Penjaga, bawa dia pergi. Tuan Mudasi, Tuan Tuasi, pasti sudah disembuhkan oleh tabib nasional Xiao. Anak ini hanya mendapat sedikit kemuliaan yang terpantur. Tuan Mudasi, jangan. Tuan tua, bagaimana perasaanmu? Hebat. Aku belum pernah merasa sehebat ini sebelumnya. Meskipun begitu, aku akan pergi dulu. Tabib ilahi ini, Anda menyelamatkanku. Dan Anda tidak menginginkan imbalan apapun. Orang tua si lihat baik-baik. Ini adalah Marsekal Naga. Marsekal Naga, jika aku menyinggungmu barusan, mohon maafkan aku. Marsekal Naga tabib suci. Mereka adalah orang yang sama. Tuan Long, terimalah hormatku. Tidak perlu. Aku sudah pensiun bertahun-tahun. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Baiklah. Pak tua si Marsekal Naga tidak kekurangan apapun. Tapi, istrinya baru saja membuka perusahaan. Dan sementara ini, kekurangan dana. Saya tidak akan berkata apa-apa lagi. Saya tentu saja mengerti. Lamaran pernikahan yang diajukan keluarga Chenmu kepada keluarga Liu telah disetujui keluarga Liu. Ini adalah milik keluarga Liu. Tanda pertunangan untuk keluarga Chen. Cepat beritahu kepala keluarga Chen Anda untuk keluar dan menerimanya. Apakah keluarga Liu Anda bahkan pantas? Kepala keluarga kami keluar dan menyambut Anda. Kepala keluarga kami sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk Anda. Tinggalkan barangnya di sini dan Ian. Tapi atasan saya meminta saya untuk menyerahkannya secara pribadi ke tangan kepala keluarga Chen. Bagaimana menurut Anda kita lakukan tentang ini? Saya dengar bahwa apa yang keluarga Anda kirimkan adalah barang bekas. Anjing liar seharusnya tidak ada di sini. Saya akan bertanya lagi apakah itu baik-baik saja. Ya. Cepat pergi lapor ke kepala keluarga cepat. Chen Qingyun, kepala keluarga Chen. Ada apa? Sudah tahu. Tanlan. Tutup pintunya, cepat. Tutup cepat. Bagaimana kalau begini? Ini adalah sesuatu yang khusus aku siapkan untukmu. Belati hipnotis buatan khusus dari wilayah barat. Cukup untuk membuatmu gatal selama 49 hari. Setelah itu, racun akan masuk ke sumsum tulangmu dan kau akan mati. Apakah kau puas? Anda adalah Long Yichen. Beraninya Anda menyentuh saya. Biar saya beritahu Anda. Kedua keluarga Anda tamat. Yichen, Orang jahat perlu orang jahat untuk menghadapinya. Bos, barangnya sudah dikirimkan ke kepala keluarga Chen. Lihat, bos. Bos Dewa Perang Tanlan. Anda adalah Marsekal Naga. Apakah aku masih perlu mengajarimu cara diam? Haruskah aku memanggil ayahmu? Atau kau akan memanggilnya sendiri? The film was translated and narrated by M Media. Jangan sentuh dia. Contoh yang bagus dari ayah penyayang dan anak berbakti. Bahkan wanita yang disukainya. Bersedia berbagi dengan ayah kandungnya sendiri. Aku ingin melihat bagaimana kau sebagai seorang ayah memandang putramu ini. Tanlan. Ikat dia untukku. Beritahu kepala keluarga Chen. Setiap saat aku menunggu. Aku akan mematahkan salah satu jari putranya. Saya salah. Saya salah. Saya mengakui kesalahan saya. Saya salah. siapa kamu? Anda adalah istri Long Yichen. Liu Xiaoyan. Kualifikasi perusahaanmu tidak lengkap. Oleh karena itu, akan segera disegel. Kualifikasi tidak lengkap. Ini tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku bilang tidak lengkap ya tidak lengkap. Kamu ini apa-apaan? Menanyaiku di sini. Tidak. Tidak bisa merepotkan Yichen lagi. Aku akan menelepon kamar dagang. Tidak ada waktu mendengarkan omong kosongmu. Lakukan. Ini adalah penyitaan yang tidak beralasan.
Aku bisa menuntutmu. Gugat aku. Perusahaanmu sendiri saja tidak bisa diselamatkan. Mau menggugatku dengan apa? Ibu, mengapa kamu di sini? Jika aku tidak datang sekarang, perusahaan ini akan dihancurkan olehmu. Kamu benar-benar tidak cocok untuk menjalankan perusahaan. Hanya peduli bermesraan dengan Long Yichen. Dan sekarang perusahaan sudah disita. Apa yang bisa dia lakukan untuk membantumu? Siapa bilang aku tidak bisa membantu? Mengapa kamu di sini? Bukankah hanya membuka segel perusahaan? Hanya perlu satu panggilan telepon. Itu bisa diselesaikan hanya dengan satu panggilan telepon. Kamu benar-benar bicara besar. Hanya kamu. Apa kamu tahu siapa aku? Siapa kau, mengapa aku harus tahu? Diam, ini adalah tuan muda keluarga Wan dari Tiandu. Statusnya ratusan kali lebih tinggi darimu. Dia bukan orang yang bisa kamu provokasi. Keluarga Wang dari Tiandu itu siapa? Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk merebut perusahaan kami tanpa alasan? Jangan khawatir. Kemarin saya makan malam dengan Ketua Kamar Dagang Longguo. Nanti saya akan menelponnya, dan perusahaan akan dibuka segelnya. Mulai bicara omong kosong lagi. Kepala Kamar Dagang Longguo. Aku juga mengenalnya. Dia sakit parah di rumah. Dan dia masih bisa makan malam denganmu? Minum obat lebih mungkin kan? The film Apa was kamu terlalu banyak translated minum obat and sampai otakmu narrated berkarat? by M. Kamu. Media. Kamu benar-benar berani memanggil. Kendalikan anjing-anjing dari kamar dagangmu. Sampah tak berguna, siapa yang kamu bicarakan? Perbaiki sendiri barang-barang yang kau hancurkan. Jika tidak bisa diperbaiki, bayar ganti rugi 10 kali lipat. Diberi muka. Kamu tidak mau dan malah berulah. Baiklah. Terus hancurkan. Hancurkan untukku. Mengganggu pekerjaan kantor dianggap perlawanan, pukuli mereka. Tunggu. Liu Xian, Sekretaris Liu. Sekretaris Liu, Anda datang tepat waktu. Itu memang dia. Efisiensimu cukup tinggi. Long Yichen, kamu masih keras kepala di sini. Hanya kamu. Bisa juga menghubungi sekretaris presiden. Kamar dagang kami. Bagaimana mungkin kami punya orang tak berguna sepertimu? Sekretaris Liu, apa maksud Anda dengan ini? Maaf Tuan Long. Nona Liu, sebagai kompensasi, kami telah memutuskan untuk memasukkan perusahaan Anda ke dalam daftar perusahaan kunci untuk dukungan. Dukungan kunci apa? Sekretaris Liu, perusahaan ini memiliki kualifikasi yang tidak lengkap dan menggunakan kekerasan terhadap petugas penegak hukum. Sekretaris Liu, Anda pasti salah kan? Wang Xiangtian, kamu menyalahgunakan wewenangmu. Semua posisimu di perusahaan dicopot, segera berlaku. Kenapa? Karena kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan dan menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu singgung. Dan kamu, apa hubunganmu dengan Wang Xiangtian? Aku tidak akrab dengannya baik-baik. Aku ibunya Liu Xiaoyun. Aku datang ke perusahaan putriku untuk melihat-lihat kan. Nona Liu, Hanya satu panggilan telepon dari menantumu. Wang Xiangtian dipecat. Dia tidak mungkin benar-benar orang penting kan? bagaimana mungkin? Itu karena Wang Xiangtian menyinggung sekretaris Liu. Dia sengaja membalas dendam padanya. Itulah mengapa kuota dukungan kunci diberikan kepada Xiao Yan. Kuncinya adalah kuota dukungan. Itu sesuatu yang sulit ditemukan bahkan dengan lentera. Kita harus mencari cara untuk berinvestasi di perusahaan Xiaoyun. Istri, bukankah kamu bilang Xiao Yun harus menutup perusahaan? Ya ampun, itu dulu. Sekarang dia sapi perahu. Baiklah, kamu jangan khawatir. Kamu cepat pulang dulu. Aku punya cara untuk membuatnya memberi kita saham perusahaan. Tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa menghadapi seorang yatim piatu. Dan kau membuatku datang untuk membebaskanmu. Ayah. Siapa sangka dia sudah berhubungan dengan kepala kamar dagang. Kamu harus membalaskan dendamku. Long Yichen. Berhubungan dengan kepala kamar dagang membuatnya tidak takut. Dibandingkan dengan keluarga Wang kami, dia sama sekali tidak layak disebut. Keturunan jahat keluarga Long harus ditangani. Ia harus ditangani. Kepalaku sakit sekali. Ibu, ada apa? Kalau aku tidak melakukan ini, bisakah kamu kembali? Bagaimana perasaanmu? Sebagai anak, kalian tidak boleh melupakan asal-usul kalian. Perusahaanmu sudah besar. Dan kamu tidak menginginkan keluargamu lagi. Ayah, apa maksudmu dengan itu? Masukkan aku dan ayahmu ke perusahaan.
sebagai eksekutif atau semacamnya. Gaji tahunan 10 juta akan baik-baik saja. Lalu, juga jual saham-saham itu dengan harga murah. Kita semua keluarga. Kamu tidak bisa meminta apa saja. Posisi ini sangat penting. Aku harus kembali dan membicarakannya baik-baik dengan Yi Chen. Xiaoyan, keluarga Liu kita karena anak ini Long Yichen telah melalui begitu banyak kesulitan. Perusahaan ini milikmu. Mengatur seseorang untuk masuk hanyalah masalah perkataanmu, bukan? Tapi, aku tidak bisa hidup seperti ini. Anak perempuan yang sudah menikah itu seperti air tumpah. Kamu seharusnya sudah memakai marga Long saja. Oh The tidak, film kepalaku was sakit sekali. translated and narrated by M Media. Ibu. Xiaoyun, aku membesarkanmu sebesar ini. Meskipun aku tidak punya jasa, aku sudah berusahakan. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan posisi hanya dengan meminta. Apakah kamu menyuruhku berlutut padamu? Ibu, bukankah kamu memaksaku? Tianming, berlututlah padanya. Ayah, cepat bangun. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan bangun. Keluarga Liu tidak punya harapan. Dan aku tidak akan hidup lagi. Anak perempuan yang kamu besarkan, milik keluarga orang lain. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Baiklah, aku berjanji padamu. Ayah, cepat bangun. Xiaoyun, kamu berjanji akan mengatur posisi wakil ketua atau presiden. Posisi tentang masalah ini. Tunggu sampai aku membicarakannya baik-baik, dan aku akan memberimu jawaban. Tidak apa-apa asalkan kamu setuju. Kita semua keluarga, bagaimana mungkin Xiaoyun menganiaya kita? Apa katamu orang tuamu akan datang ke perusahaan? Ya, Xiaoyan, apakah kau lupa bagaimana mereka memperlakukanmu? Yi Chen. Tapi bagaimanapun juga mereka adalah orang tuaku. Kamu akan mengerti aku kan? Jika mereka ingin datang, biarkan saja mereka datang. Xiaoyan benar-benar tertipu oleh anak itu Long Yichen. Ditipu habis-habisan. Jangan lihat investasi apapun yang dia dapatkan. Dia akan mengerti nanti bahwa tanpa modal dan koneksi beroperasi, bisnis ini tidak bisa berkembang besar. Ayah, apa ini? Apakah kamu punya proyek baru lagi? Xiao Cheng mendapatkannya di muka lokasi zona pengembangan utama. Ini adalah koneksi tingkat atas. Benarkah? Kontrak konstruksi proyek pembangunan. Sayang sekali, proyek pembangunan zona pengembangan kunci ini skalanya terlalu besar. Dan modal kerja kita tidak mencukupi. Aku takut kita harus berbagi kue dengan orang lain. Lalu berapa banyak uang yang diharapkan dari ini? Rasionya adalah 1:10. Ayah, lalu proyek ini, bisakah keluarga kita bergabung? Secara logis, informasi ini tidak diungkapkan secara eksternal. Anda menempatkan saya dalam posisi sulit. Xiaoyan, cepat atau lambat akan meninggalkan Long Yichen yang tidak berguna itu. Bagaimanapun kita keluarga. Benar, kita semua keluarga. Kita tidak bisa membiarkan orang lain mendapatkan uang ini, kan? Tapi, dana keluarga kita belum tersedia sekarang. Menurutku rumahmu ini cukup bagus. Seharusnya bisa digadaikan dengan jumlah uang yang lumayan, kan? Ini, Ya Tuhan, jangan khawatir. Dengan aku Cheng Hao mendukungmu, kamu pasti tidak akan gagal. Tunggu sampai pengembangan selesai. Dan kamu akan mendapatkan kembali 10 set. baiklah, kami akan berinvestasi. Aku khawatir ini masih belum cukup. Kali ini hanya puluhan juta. The film was Yang bisa mencapai translated ambang batas and untuk narrated penawaran. by M Aku Media. akan pergi mengumpulkan dana dengan kerabat untuk mencari modal sekarang. Bayar kembali uangnya. Bayar kembali uangnya. Liu Xiaoyun Wang Yunshi, keluar sini. Keluar. Xiaoyun, apa yang harus kita lakukan? Penagih utang datang ke pintu. Ibu sudah kubilang sejak lama. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Kamu tidak bisa sepenuhnya menyalahkan ibumu untuk ini. Dia juga ingin mendapatkan uang untuk keluarga. Siapa sangka Cheng Hao orang seperti ini? Yi Chen sudah memperingatkanmu sejak lama. Tapi kamu tidak mendengarkan. Hei, apakah kamu sedang menceramahiku sekarang? Berapa banyak uang di rekening perusahaan sekarang? Kamu menginvestasikan semuanya di tanah itu.
Ya ampun, ini semua salahku, semua salahku. Aku akan melompat dari atas sekarang. Lupakan saja apa yang harus kita lakukan. Nak, hanya ada satu cara sekarang. Mari kita gadaikan ekuitas perusahaan kepada mereka. Baiklah, mari kita lakukan itu. Tapi perusahaan ini adalah hasil kerja kerasku seumur hidup. Cepat beritahu Long Yichen untuk mengirimkan sertifikat ekuitas kepadaku. Kalau tidak, aku akan melompat dari gedung ini. Baiklah. Aku akan memberitahunya. Halo, Yichen, cepat bawa sertifikat ekuitas. Dan datanglah ke perusahaan. apakah kau baik-baik saja sekarang? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan, cepat datang. Bayar kembali uangnya. Mereka keluar. Jika kau mau uang, menyingkirlah. Yichen, Perusahaan beroperasi dengan baik-baik saja. Mengapa tiba-tiba menggadaikannya? Yichen, kami tidak mendengarkan nasihatmu. Kami menginvestasikan semua uang ke tanah Cheng Hao. Apa yang kau tertawakan? Xiao Yun hampir mati karena cemas, dan kau masih bersuka cita. Menantu yang baik. Keluargamu dalam masalah. Kamu setidaknya harus memikirkan solusikan. Semua orang akan kaya. Menjadi kaya kami, menjual rumah leluhur kami. Bukankah masih ada sebidang tanah itu? Masih bicara tentang jati kaya. Aku rasa kau sudah gila. Itu karena sebidang tanah itu, sehingga kita punya banyak utang luar negeri. Tanah itu akan segera menjadi zona pengembangan baru. Disetujui secara khusus oleh atasan. Sekarang Cheng Hao sudah kabur. Investor terbesar adalah kita. Zona pengembangan yang disetujui secara khusus. Bagaimana kamu tahu? Seorang teman yang dapat dipercaya mengungkapkannya kepadaku. Jangan bicarakan itu. Jika itu terungkap ketua, mungkin akan dicopot dari jabatannya, itu tidak akan baik. Ini darurat. Kenapa kau bicara omong kosong? Kau cepat kendalikan orang-orang ini. Semuanya jangan khawatir, dengarkan saya. Datang lagi penipu lain. Seluruh keluargamu penipu. Berhenti bicara, bayar kembali uangnya. Rencana pengembangan belum berubah. Akan ada berita segera. Turun. Omong kosong. Berikan uangnya kepada kami. Kalau tidak punya uang, pergi sana. Saya atas nama pribadi menjamin kepada semua orang bahwa apa yang baru saja saya katakan itu benar. Kau pikir kau siapa? Kalau kau tidak bayar uangnya, jangan harap perusahaan ini tetap buka. Maafkan saya semuanya. Kami saat ini benar-benar tidak bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Tapi kami bisa menggunakan saham untuk melunasi utang. Siapa yang peduli dengan sahammu? Perusahaanmu akan bangkrut. Kau dan keluarga Chang menipu puluhan juta. Sekarang kau bilang tidak bisa menghasilkan uang, siapa yang akan percaya itu? Kami bisa memberikan semua bukti. Kita semua kerabat, tolong percayalah padaku. Kalau kamu tidak bisa membayar kembali uangnya, siapa yang akan mengakui kamu sebagai kerabat? Kau berani mengatakan hal seperti itu? Apa kau benar-benar berpikir tidak ada hukum di bawah langit? Hukum menetapkan. Bayar utangmu. Kalian semua diam. Kau mau uang kan? Ayo bawa semua kontraknya. Saya akan membelinya kembali sepenuhnya. Kau kurang pandangan ke depan. Berhenti membuat masalah di sini. Yichen, aku salah menilai. The film was Seharusnya translated kamu membiarkanku and menanggungnya narrated sendiri. by M Media. Aku tidak ingin melibatkanmu. Percayalah padaku, aku akan mengurusnya. Menantu yang tinggal serumah. Dan kamu bersikap angkur. Kamu mau mengulur waktu kan? Jika kau mau uang, diamlah. Kau yang paling banyak bicara tadi. Ayah minta maaf pada istriku. 1 kalimat 1 juta. Yichen, bisakah ini berhasil? Jangan khawatir. Dia terlihat cukup percaya diri, tidak terlihat seperti pembohong. Kalau dia berani menipuku, aku akan memukulinya. Minta maafkan. Keponakan. Paman aku minta maaf. Kalau saja aku lebih mendisiplinmu, aku tidak akan membesarkan yang seperti pengkhianat. Dia memukul seseorang. Si tidak berguna ini tidak menepati janjinya dan bahkan memukul orang. Tamparan itu 1 juta, aku memberimu hadiah. Tidak apa-apa kalau kau tidak bisa membantu, kau bahkan berani memukul orang. Untuk orang yang bicara omong kosong seperti ini, aku akan memukul mereka setiap kali aku melihatnya. Kau bicara besar, aku akan lihat bagaimana kau keluar dari masalah ini hari ini. Karena aku berani melakukan ini, maka aku punya kepercayaan diri untuk menanggung konsekuensinya. Aku akan tunjukkan jalan yang jelas. Kau bawa Xiao Yun dan cepat pergi bekerja untuk melunasi utang. Jangan biarkan utangmu melibatkan kami. Begitu tanda tangan ada di kontrak ini, uangnya akan tiba. Apa kau yakin tidak akan menyesalinya? Kalau aku menyesal, aku cucumu. Bagus. Dua juta diterima. Uangnya benar-benar sampai. Long Yichen, demi sedikit muka ini. Kau bahkan mengeluarkan uang pemakamanmu. Ibu, berhenti bicara. Yichen, aku melibatkanmu. Kau dan aku adalah suami istri yang bersatu hati. Tidak perlu banyak bicara, ini yang harus kulakukan.
Lagi pula, penerima manfaat terakhir adalah aku. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Anak muda, apakah kamu mengerti apa artinya? Mengamankan keuntunganmu. 2 juta untuk selembar kertas, kau benar-benar untung besar. Pasar investasi tidak dapat diprediksi. Hanya saja kau buta. Berhenti bicara omong kosong. Aku sudah berikan kontraknya, berikan uangnya. Ini 20 juta beli kontrakku. Jangan menyela antrian, tidakkah kau tahu siapa yang di sini duluan? Aku ibu mertuanya. Siapa di antara kalian yang datang sebelum aku? Ibu, kenapa kamu selalu memikirkan dirimu sendiri? Ini adalah sesuatu yang dia sebagai menantu harus lakukan. Lagi pula, dia bilang sebidang tanah ini bisa naik nilainya. Aku memberinya sebidang tanah ini. Dia bahkan harus berterima kasih padaku. Istri, bagaimana kalau kita tidak menjual tanah ini dulu? Bagaimana jika Yi Chen benar? Aku bilang dia bodoh atau kau yang bodoh? Biar ku beritahu. Jangan seperti itu, putri pembawa sialmu itu. Long Yi Chen. Bayar. Kau benar-benar ingin aku mengakuisisinya. Bagaimana mungkin itu palsu? Dengan uang tentu saja. Kau prioritaskan keluargamu sendiri dulu. Sekarang kau ingat kita keluarga. Kuharap kau tidak akan menyesalinya nanti. Siapapun yang menyesal adalah orang bodoh. Bisakah tanah itu benar-benar menjadi zona pengembangan? Jangan khawatir. Kau berani muncul di sini. Bukankah ini yang berinvestasi di real estate busuk itu? Long Yi Chen. Ayo pergi. Jangan khawatir. Ketika hasilnya diumumkan nanti, mereka akan diam. The film Istri, was apa yang kita translated sembunyikan? and narrated by M. Putrimu Media. itu ada masalah dengan otaknya. Kalau kita bersamanya, akan jadi keajaiban kalau kita tidak benar-benar dipermalukan. Semuanya. Zona pengembangan baru telah dikonfirmasi. Saya akan mengungkapkannya kepada semua orang sekarang. Itu pasti Desa Weiyan. Tuan muda Long kita menghabiskan banyak uang untuk membeli tanah itu. Bukankah dia hanya menunggu keberuntungan? Tuan Muda Long, jangan sampai kontrak-kontrak itu nanti berubah jadi kertas bekas. Jangan sampai kau menangis pada Soyun. Berisik. Area pengembangan utama kali ini adalah Desa Weiyan. Benar-benar Desa Weiyan. Yi Chen, bagaimana kamu tahu? Ini. Long Yi Chen, kembalikan tanahku. Ibu, apa yang kamu lakukan? Jelas kamu yang rela menjual tanah itu kepada Yi Chen. Dijual apanya? Aku baru saja ditipu olehmu. Suami istri, kalau tidak tempat sebagus Desa Weiyan, bisakah aku menjualnya padamu? Baiklah, kalau begitu katakan padaku. Bagaimana aku menipumu? Kau jelas-jelas tahu sebelumnya bahwa Desa Weiyan akan dikembangkan menjadi zona pengembangan utama. Kalau ini bukan menipu, apa namanya? Tentang Desa Weiyan, sudah kubilang sejak lama. Hanya saja kau sendiri tidak percaya. Dan kau bahkan mengambil 20 juta dariku. Apa kau masih ingat ini? Berhenti bicara omong kosong. Kalau kau tidak mengembalikan sebidang tanah itu, aku tidak akan selesai denganmu. Benar, tepat sekali. Kembalikan tanahku padaku. Kembalikan. Kembalikan padamu. Bukan tidak mungkin. Tapi 20 juta itu harus dikembalikan kepadaku, tidak kurang 1 sen pun. Kembalikan saja kalau begitu. Aku punya sebidang tanah itu. Apa aku masih kekurangan 20 juta ini? Gubernur kota, aku ingat kau sepertinya punya sesuatu yang lain untuk diumumkan. Benar sekali. Saya memang melupakan satu hal. Desa Weiyan memang zona pengembangan utama kali ini. Namun, waktu pengembangannya adalah 10 tahun dari sekarang. Sepuluh tahun. Menantu yang baik, lihat apakah kau bisa membeli tanah ini kembali. Baiklah, jangan khawatir. Aku pergi menemui staf peneliti utama yang direkomendasikan oleh Chen Hao kepadaku. Tuan Muda The Wang, film was kenapa kamu translated di sini? and narrated by M. Media. Nona Liu, kau akhirnya di sini. Tuan Muda Wang, saya minta maaf. Aku mungkin salah masuk ruangan. Bukankah kau di sini untuk menjadi tulang punggung teknis? Peneliti di bidang farmasi. Selalu menjadi sumber daya langka secara global. Dan aku Wang Xiangtian kebetulan mengenal sekelompok
ilmuwan terkemuka dari Institut Penelitian Farmasi terkemuka di Inggris. Nona Liu, bukankah kau berencana membahas kerjasama denganku? Tuan Muda Wang. Katakan saja apa maksudmu secara langsung. Bagaimana kamu ingin membahas kerjasama? Aku tidak minum. Metode kerjasama sangat sederhana. Selama kau bermain denganku dan membuatku senang, aku akan memberimu orangnya. Baiklah, kalau begitu aku akan bermain dadu denganmu. Liu Xiaoyan, apa kau pura-pura bodoh denganku di sini? Bermain yang kubicarakan adalah menghabiskan malam bersenang-senang denganku. Paham? Tidak mungkin. Kenapa kau berpura-pura menjadi gadis suci jika kau tidak tidur dengan pria? Bisakah kau mendapatkan informasi langsung? Zona pengembangan desa Weiyan. Tidur dengan orang lain, tapi tidak denganku. Apa kau merasa pusing kepala ringan dan kaki lemah? Bukan hanya anggurnya. Aku juga mencampuri airnya. Tuan Muda Wang, tolong biarkan aku pergi. Biarkan kau pergi? Tentu saja. Selama kau membuatku senang. Apapun boleh. Tuan Muda Wang, lepaskan aku. Mohon padaku. Teruslah memohon. Semakin kau memohon padaku, semakin aku bersemangat. Bahkan jika aku membunuhmu, aku akan bersenang-senang dulu. Long Yichen, aku belum mencarimu. Dan kau malah datang sendiri padaku. Yi Chen, Tidak apa-apa sekarang. Seseorang pukuli dia sampai mati. Tangan yang mana? Aku Tuan Muda Wang dari Tiandu. Kau tidak bisa menyentuhku. Aku bertanya tangan yang mana? Aku punya bekinan. Jika kau menyentuhku, keluarga Liu tidak bisa melindungimu. Kalau begitu kedua tangan. Aku ingin kau mati. Ayah, cepat datang selamatkan aku. Ada bajingan kecil di sini yang ingin membunuhku. Ayah, Biar kulihat siapa itu yang tidak tahu tempatnya. Siapa yang berani menentang keluarga Wanku? Apa aku perlu memberimu muka? Jika kamu punya nyali, jangan pergi. Tunggu sampai aku melumpuhkanmu. apa kau belum cukup memukulku? Karena kau tidak bisa mengendalikan benda ini, maka kau tidak membutuhkannya lagi. Keuntungan kecil yang tidak seberapa. Pusaka keluarga Long kami. Tidak bernilai banyak uang juga. Tolong berbaik hati semuanya. Kenapa cemberut? Apakah kamu mungkin malu padaku? Apa yang kau katakan? Kau adalah wanita yang paling kucintai. Dan aku tahu, kau melakukan ini untukku. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka memohon padamu, kau mungkin tidak akan bersedia. Setidaknya kamu punya hati nurani. Bukankah ini Tuan Migu? Lama tidak bertemu. Tuan Migo masih sangat bersemangat. Semakin muda. Siapa ini? Bukankah ini penjilat Xiaoyan? Long Yichen. Bagaimana bisa kau bahkan kehilangan rumah keluarga lamamu sendiri? Mungkinkah keterampilan menjilatmu tidak cukup bagus? Sumigu, aku sarankan kau diam. Jaga bicaramu. Siapa pemuda ini? Berbicara kepada Tuan Migu seperti itu. Aku juga tidak tahu. Semuanya izinkan saya mengingatkan kalian. Dia adalah tokoh terkenal di Tiandu kita. Bajingan keluarga Long.
yang khusus hidup dari wanita. Long Yichen. Jadi dia dari keluarga Long. Tidak heran, dia begitu tidak sopan. Sama seperti orang tuanya yang sudah meninggal. Benar-benar tercela. Minta maaf pada keluargaku. Beraninya kau. Berani membuat keributan di pelangan. Penjaga, usir Long Yichen dari sini. Batalkan kualifikasi perilangannya. Lupakan saja, Yichen tenang sedikit. Meskipun itu untuk rumah leluhur. Apa yang terjadi hari ini? Aku Long Yichen tidak akan melupakan ini. Kaya keluarga Longmu. Benar-benar kualami hari ini. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi padamu. Sampai jumpa di pelangan. Para tamu terhormat, terima kasih sudah menunggu. Saya umumkan pelelangan hari ini. Resmi dimulai. Pelelangan hari ini. Yang pertama dilelang adalah sebuah halaman bergaya kuno yang terletak di pusat kota. Halaman ini memiliki sejarah yang luar biasa. Dulu milik keluarga Long Clan terkemuka di Tiandu. Semua yang hadir hari ini bisa menawar properti ini untuk menghidupkan kembali di Tiandu. Kemegahan rumah bangsawan nomor 1. Halaman ini memiliki luas 1.500 meter persegi. Harga awal 100 juta. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 10 juta. Saya umumkan. Penawaran dimulai. Halaman ini memiliki luas 1.500 meter persegi. Harga awal 100 juta. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 10 juta. Saya umumkan penawaran dimulai. 150 juta. 200 juta. Bagaimana bisa mencapai level ini? Itu hanya rumah tua. Tentu saja ada seseorang yang membuat masalah di balik layar. 300 juta. 300 juta. Bagaimana itu mungkin? Aku sudah menanyakannya. Ketika keluarga Long membeli rumah besar tua itu sebelumnya, itu hanya 30 juta paling banyak. Yichen, apa yang harus kita lakukan? Long Yichen, lihatlah kondisimu. Masih ingin mengambilnya kembali. Mimpi saja. Tuan Mi Guo murah hati. 300 juta satu kali. 300 juta dua kali. Ada tawaran lagi. Yichen, jika kamu benar-benar menginginkannya, aku bisa pergi meminjam uang. Bagus, hanya 300 juta. Uang sekecil ini. Tidak perlu kekasihku turun tangan. 500 juta. 500 juta. Long Yichen menawar 500 juta. 500 juta satu kali. 500 juta dua kali. 500 juta tiga kali. Tunggu. Ibu, kenapa kamu di sini? Long Yichen, dari mana kamu mendapatkan uang itu? Apakah kamu menggelapkan dana publik perusahaan kita? Kamu penggelap yang tidak berguna. Ibu, kamu salah paham. Yichen, tapi dia tidak pernah menggunakan uangku. Xiaoyun, apakah kamu masih putriku? Pria ini, dia menggelapkan dana publik perusahaan. Dan kamu masih membelanya. Sudah kuduga. Sampah pengangguran ini. Bagaimana dia bisa mendapatkan 500 juta? Jadi dia menggelapkan dana publik. Sumigu, urusan keluarga kami. Bukan urusanmu untuk berkomentar. Lagi pula, uang yang kugunakan adalah uangku sendiri. Ya Tuhan, lelucon macam apa ini? Dari mana menantu tinggal sepertimu mendapatkan uang? Sejauh yang ku tahu, sejak keluarga Long jatuh, Long Yichen hidup dengan mengemis. Dan sekarang dia bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Saya mempertanyakan kelayakan Long Yichen untuk menawar. Saya meminta panitia penyelenggara segera verifikasi dana Long Yichen. Tuan Long, sesuai aturan rumah lelang, peserta berhak meminta verifikasi aset. Untuk tamu penawar, demi keadilan dan imparsialitas pelelangan, mohon kerjasama dalam penyelidikan. Bisakah aku menggunakan milikku? Maaf, hanya rekening pribadi penawar yang bisa lolos verifikasi aset. Long Yichen, kau punya nyali untuk menawar. Tapi tidak punya kemampuan membayar. Bertahun-tahun telah berlalu. Kulihat kau masih sampah. Sumigu, jangan terburu-buru. Kau akan malu sebentar lagi. Mohon verifikasi dana Anda segera mungkin. Apel, kartu emas yang mulia Pangeran Naga. Hanya ada 3 di dunia. Bagaimana mungkin kau punya 1? Tidak mungkin. Bagaimana sampah ini bisa punya kartu emas yang mulia Pangeran Naga? Bahkan gubernur kota hanya punya 1. Bagaimana mungkin dia sampah ini punya 1? Pasti palsu. Benar. Ini pasti palsu.
Jika ini kartu emas yang mulia Pangeran Naga, aku akan berlutut dan bersujud padamu sekarang juga, dan memanggilmu ayah. Sumigu, kau lebih baik tidak memanggilku ayah. Dengan putra sepertimu, aku lebih baik mati sekarang juga. Pembawa acara, apakah itu asing atau palsu? Satu verifikasi akan memberitahukannya. Benar. Verifikasi dana. Sudah aku bilang itu palsu kan? Long Di Chen, kurasa sandiwara ini akan segera berakhir. Pembawa acara, tolong usir mereka. Tuan Long, verifikasi aset gagal. Silakan pergi. Kalau tidak saya akan panggil keamanan. Long Di Chen, aku akan menawar rumah leluhurmu. Lalu membangun toilet di atasnya. Agar keluarga Longbu akan terkenal buruk selamanya. Hasil verifikasi aset berhasil. Saldo kartu tidak terbatas. Tidak mungkin. Mesin verifikasi aset pasti rusak. Saya meminta verifikasi ulang. Gubernur kota tiba. Tidak perlu verifikasi. Saya akan menjaminnya. Kartu ini milik Long Yichen, milik Tuan Long. Gubernur kota datang langsung ke lokasi. Sungguh suatu kehormatan. Gubernur kota benar-benar menjamin sampah ini. Long Yishen ini, apa latar belakangnya? Tuan Long, saya datang The terlambat. film was Kau translated baik sekali. and narrated by M. Sialan. Media. Long Di Chen ini ternyata menyuap gubernur kota. Chen Qimin menerima suap. Kembali ke kota kerajaan, aku harus bersatu dengan keluarga lain untuk memasukkannya. $500 juta sekali. 500 juta 2 kali. 500 juta 3 kali. Terjual. Selamat kepada Tuan Long Yichen. Merebut kembali leluhur. Xiao Yun Kau. Ini yang pantas kamu dapatkan. Yang kusuka adalah menaklukkan. Bukan ditaklukkan.